Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data pada pertemuan keempat. Pada kesempatan ini NIM saya genap, jadi saya akan menerangkan sedikit tentang pertemuan keempat. Oke, langsung saja. Database Management System atau DBMS. Konsep entitas. Yang pertama ada terminologi. Terminologi ada beberapa kelompok. Yang pertama ada entity, atribut, data value, nilai atau isi data, record atau tuple. Yang terakhir ada file. Yang pertama ada entity. Entity merupakan suatu orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Ada contohnya entity pada rumah sakit, yaitu ada pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Yang kedua ada atribut. Atribut, setiap entity mempunyai atribut. Atribut suatu sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya ada seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut pada data elemen, ada data file dan data item. Ada kelompok beberapa atribut, ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan IPK. Ada keterangannya, keterangan gambar, entity mahasiswa dengan atribut, ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan juga IPK. IPK nilai. Yang ketiga ada data value atau nilai atau isi data. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Ada contohnya atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah ada nama Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Ini ada kelompok atribut, name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan juga nilai. Data value-nya ini ya, name-nya ada di bawah ini 6720101, nama Adi, tanggal lahir, dan alamat, dan juga nilai. Oke, begitu. Yang selanjutnya ada record atau tuple. Record atau tuple merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, informasinya tentang suatu entity secara lengkap. Record mewakili suatu data atau informasi tentang suatu dari objek, misalnya ada NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat, dan juga nilai. Nilai atau IPK. Suatu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan file tersebut dalam suatu pengertian yang lengkap dan direkam dalam suatu record. Jadi ini saling berhubungan untuk menunjukkan nama file. Yang selanjutnya ini ada beberapa contoh recordnya. Recordnya ada NIM tadi, nama, tanggal lahir, alamat, dan juga nilai. Record 1, record 2, dan record 3. Yang selanjutnya ada file. File merupakan kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda pada data value-nya. Nama suatu file terdapat record-record yang sejenis nama besar. Nama bentuk merupakan suatu kumpulan entity yang seragam. Database Management System DBMS. Ini ada pengertiannya, kumpulan dari file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain. Jadi ini pengertiannya saling hubungan antara file satu file yang lain. Menginformasikan suatu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola satu paket program yang dibuat agar memudah dan mengefisienkan pemasukan dan perekam informasi, pengambilan atau membaca informasi ke dalam database. Nah, database management system DBMS yang bisa disebutkan sebagai kumpulan data yang saling berrelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Oke, ya ada tabelnya. Kita lanjut. Database digunakan untuk mengatasi masalah. Yang pertama ada masalah penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan, security, masalah integrasi atau kesatuan, masalah data independence atau kebebasan data, redundansi data atau penggandaan.
Berbagai program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada suatu berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian yang mengalami penggandaan file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening orang, dan juga nasabah. Penyimpan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundancy dan mengakibatkan pemborosan ruang, jadi penyimpanannya sudah sedikit dan juga biaya mengaksesnya lebih tinggi. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di profil dapat mengakibatkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya ada pelanggan yang pindah alamat atau nomor telepon, maka harusnya ketika file tersebut harus diubah dan diupdate. Bila suatu file yang mengandung data tersebut terlewat, maka terjadilah tidak konsistensi data. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos salah 35071. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis, maka mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut akan timbul dan DBMS mampu mengambil data secara langsung dan mudah digunakan oleh user friendly. Masalah security keamanan. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data, karena data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia, tidak diperkenankan bagian bidang lembaga mengubahnya, karena ini menyangkut bagian keuangan dan personalia. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program menggunakan password user setiap pengaksesan data. Masalah kesatuan integrasi. Database berisi file yang saling berkaitan. Masalah utama, bagian antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui file A berkaitan dengan file B, maka file dikunci mengaitkan file tersebut. Masalah independensi data, kebebasan. Bagaimana kita menciptakan di mana antara program aplikasi database pada keadaan terpisah, sehingga perintah paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu kita pikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Ada misalnya pengambilan uang tabungan bank harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini dimasukkan untuk database. Bila bagaimana suatu kita telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000. Di sini program aplikasi database telah dibangun haruslah diubah dan ditunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat oleh database. Abstraksi data merupakan sistem yang sesungguhnya tentang teknisi bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Orang awam itu orang yang sudah tahu sebelumnya. Ini ada tabel abstraksi data. Level fisik, level abstraksi paling rendah menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya atau raw. Level konseptual, level abstraksi data level tinggi yang menggambarkan data apa atau what's disimpan dalam database, hubungan relasi yang terjadi antara data. Level pandangan pemakai yang terakhir, level abstraksi tertinggi yang menggambarkan suatu bagian keseluruhan. Ada paket dasar, SQL, Structured Query Language. Ini ada DBML, DDL, DCL, dan Transaction Control. Beberapa DML ada select, insert, update, delete, merge, dan DDL, create, alter, drop, rename, transfer, comment. DCL, grand revoke, dan transaksi control ada commit, rollback, dan save point. Data manipulation language atau DML, bahasa yang dibolehkan memakai untuk akses manipulasi data telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML, kita akan mengambil informasi yang disimpan di database, menyisipkan dan menghapus informasi ke database. DBML secara dasar ada dua tipe DBML, prosedural dan non-prosedural. Yang prosedural membutuhkan pemakai untuk mengspesifikasikan data. Yang non-prosedural membutuhkan pemakai untuk mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya.
Paket bahasa prosedural DBML atau Deep-based sedang non-procedural DBML adalah SQL, Structured Query Language, QBA, dan example. Itu ada paket bahasa dan tipe DBML. Ada DDL, Data Definition Language, merupakan bahasa khusus untuk mendefinisikan pola scan database. Suatu perintah untuk menspesifikkan suatu terapan dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user pemakai. Perintah dalam DDL, create, modify report, dan modify structure. Penggunaan database, ada database manager, administrator, dan user. Yang manager merupakan modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database, suatu aplikasi program, dan query yang diajukan ke sistem. Ada administrator, database administrator, orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik maupun program mengakses data. Database user, ini ada beberapa gambarnya. Pemakai database atau database user, ada program aplikasi, casual user, naive user, specialized user. Program aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa COBOL dan lainnya. Program dibuat disebut sebagai aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Setiap query mengajukan ke prosesor untuk mengambil perintah DBML. Naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan suatu menu, memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh program. Specialized user, pemakai khusus untuk menuliskan aplikasi database, tidak dalam kerangka atau proses yang tradisional. Di antaranya ada aplikasi Specialized user, ada computer aided design system, knowledge base, dan aspect system, dan sistem yang menyimpan data yang bentuk data kompleks, misalnya data grafik dan audio. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.